kapasitas dalam kepentingan pribadinya, gugat kualitas sebagai penggugat karena hubungannya tidak jelas dan kapasitas kepentingan dengan membatalkan Akta Nomor 10 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia terhadap objek yang disengketa Yayasan Setia Hati Trate. Menimbang terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam menghadapi suatu gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai error in persona apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut dalam juga exception in persona. Bila mana dalam salah satu pihak suatu perkara tidak ada hubungan hukum dalam satu perkara, maka gugatan diterima. Dan dalam perkara hukum untuk mengetahui apakah para penggugat mempunyai kapasitas dan menggugat ada hubungan hukum antara penggugat dan para tergugat, hal tersebut pembuktian dalam persidangan antara eksepsi patut dua eksepsi in bis in idem. Menimbang terhadap eksepsi nebis in idem yang pada pokoknya, pada prinsipnya merujuk pada pihak yang bersengketa maupun pokok permasalahan antara perkara aku pada akhirnya memiliki hubungan hukum yang sama dengan pihak dan pokok permasalahan pada perkara nomor 21 garing PDTG garing 2018 garing PNMDN pada pengadilan garing tata usaha negara dan agama perkara supaya hanya membedakan tentang kembali dengan objek yang sama. Menimbang terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim sebagai berikut. Menimbang bahwa undang-undang perdata dapat dijumpai pada 1917 KUH Perdata menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim dan yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, bahwa asas nebis in idem sesuai dengan ketentuan pasal tersebut adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif atau menolak atau untuk mengabulkan, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, yang mana para tergugat konvensi 156 atau penggugat konvensi 156 mengatakan bahwa perkara akuo memiliki hubungan yang sama dengan pihak dan pokok permasalahan pada perkara nomor 21 garing PDTG garing 2018 garing PNMDN pada Pengadilan Negeri Madiun Junto perkara nomor 38 garing PDT garing 2019 garing PT SBY pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur masih memerlukan pembuktian apakah perkara akuo masuk kategori nebis in idem. Oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak. 3. Eksepsi gugatan obscure label yang pada pokoknya adalah para penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan untuk membatalkan Akta Nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tentang penyataan keputusan rapat Yayasan Setia Hati Trate. Dari gugatan tersebut tidak jelas ini membatalkan akta itu. Para penggugat mendalilkan sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Trate. Dalam hal tersebut, kedudukan hukum apa yang didalilkan pada posita angka 1? Dasarnya apa mengaku sebagai pengurus Yayasan Setia Hati Trate dan kepentingan hukum melakukan gugatan terhadap persona para tergugat di mana penggugat tidak jelas mendalilkan gugatan dalam mengurai posita dan penerapan hukum dan aturan hukum serta perihal tentang dasar hukum terbentuknya Yayasan Setia Hati Trate dicampur adukan dengan aturan ADART Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 2017, perkumpulan non-badan hukum dan mencampur adukan dengan badan hukum Yayasan Setia Hati Trate. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau obscure label yaitu suatu surat gugatan tidak jelas, tidak terang isinya, atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dapat memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas. Dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi tentang gugatan yang kabur, yaitu 1. Tidak jelasnya dasar-dasar gugatan posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum rex ground berupa kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan. 2. Tidak jelasnya objek sengketa. Selain bahwa eksepsi ini sangat bertentangan dengan fakta yang ada.